adik-adik di rumah, pada minggu ini kita beribadah lagi ya di rumah kita masing-masing. Nah, adik-adik jangan sampai bosan di rumah. Buat adik-adik semua yang punya PR, jangan lupa dikerjain. Dan kakak punya pesan, untuk menghindari adanya COVID-19 atau Corona, kita harus wajib melaksanakan protokol kesehatan. Apa aja ayo? Masih ingat ya kakak-kakak? Masih dong. Apa ayo? Yang pertama, cuci tangan, kemudian pakai masker, makan makanan bergizi, dan jangan lupa jaga jarak sama orang lain, oke? Adik-adik semua, kita pada hari ini akan beribadah ditemani oleh kakak Ellen dan Kak Michelle, hai. Kak Sarah, hai. Kak Tika, hai. Dan Kak Mei. Hai. Kalau begitu, adik-adik, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing untuk menyiapkan hati kita untuk beribadah. Berdoa dimulai. Adik-adik sekolah minggu, semuanya ayo bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siapa yang masih semangat? Ayo angkat tangan. Nah, semuanya masih semangat kan? Kita akan menyanyikan lagu Ku daki-daki gunung yang tinggi dan tanganku namet-net. Yesus besertaku.
Adik-adik di rumah, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Ayo adik-adik, duduk yang manis. Udah duduk yang manis belum? Udah kan? Nah, ayo kita siapkan hati dan pikiran kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Kami anak-anak-Mu datang kepadamu di hadapan-Mu. Tuhan, kami sangat merindukan-Mu ya Tuhan. Kami rindu akan firman dan kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, terima kasih atas hari yang Kau berikan, hari yang baru. Ya Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kepadamu ya Tuhan, kami memohon ampun dan kami berdoa. Haleluya, amin. Ayo adik-adik, kita berdiri lagi, kita angkat satu pujian lagi yang berjudul Yesus Pokok. Yang berjudul Ku Istimewa. Adik-adik di rumah, kakak akan membacakan hukum Taurat yang kelima di minggu ini. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Mari kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu masih semangat kan? Kalau masih semangat, ayo kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan dua pujian yang berjudul Hatiku Penuh Nyanyian dan Aku Anak Raja. Hatiku penuh
mengucapkannya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayo adik-adik di rumah, buka Alkitabnya. Kita akan membaca epistel di minggu ini yang terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Kakak akan bacakan ya. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun dan hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia meminum dari sungai itu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Adik-adik masih semangat kan? Mari kita angkat satu pujian lagi yang berjudul Setinggi-tingginya Langit. Adik-adik di rumah, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita. Mari kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Abang Pendeta, mari kita menyanyikan lagu Persiapkan Hatiku. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala berkat dan anugerah-Mu. Ya Tuhan, anak-anak-Mu sekolah minggu akan beribadah dari rumah dan akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya sertalah mereka supaya mereka dapat mengerti firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekolah minggu yang ceria, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Demikianlah bunyinya. Abang akan bacakan untuk kita semua. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga
bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Adik-adik sekolah minggu, mungkin kita pernah melihat atau memperhatikan orang tua kita atau mereka yang telah dewasa, yaitu untuk beraktivitas mereka membutuhkan alat. Mari kita sebutkan satu persatu. Misalnya, kalau mereka adalah petani, maka untuk bekerja ke ladangnya, apa yang mereka bawa? Iya, ada yang menjawab yang mereka bawa adalah parang, yang mereka bawa cangkol, yang mereka bawa adalah topi petani. Kalau adik-adik sekolah minggu pergi ke sekolah, apa yang kalian bawa? Tentu kita membawa tas, yang di dalam tas itu ada buku, ada pensil, ada pulpen. Kalau adik-adik sekolah minggu yang kemarin sewaktu masih bisa ke gereja, apa yang kalian bawa ke gereja? Misalnya kita membawa Alkitab, kitab suci. Kemudian kita membawa persembahan kita, atau sebagian membawa botol minuman. Nah, adik-adik berarti untuk melakukan aktivitasnya, untuk melakukan pekerjaannya, maka kita membutuhkan peralatan tadi. Oleh karena itu, menjadi memudahkan kita. Misalnya ketika kita ke sekolah minggu, kita membawa Alkitab dan banyak hal yang kita dapatkan, kita pelajari dari Alkitab tersebut. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari firman ini bagi kita pada minggu ini tadi, bahwa petani membutuhkan alat-alat pertanian, bahwa pelajar membutuhkan tas, pulpen, pensil, dan lain sebagainya, maka anak sekolah minggu juga demikian. Dari hal itu mau disampaikan bagi kita bahwa kita membutuhkan perlengkapan untuk melakukan segala sesuatu. Dan ternyata perlengkapan itu juga ada di dalam diri kita. Tuhan memberikan kepada kita perlengkapan. Perlengkapan apa yang Tuhan berikan kepada kita, adik-adik? Yaitu banyak. Dan harus kita akui banyak berkat Tuhan. Apakah yang diberikan oleh Tuhan yang menjadi peralatan kita? Contohnya, Tuhan memberi kita kaki. Kaki diberikan supaya kita dapat berjalan. Tuhan memberikan kita tangan, supaya dengan tangan kita dapat mengambil sesuatu atau memegang sesuatu. Tuhan memberi kita mata. Dengan mata kita dapat melihat. Dengan mata kita dapat menonton. Berarti Tuhan memberikan perlengkapan kepada kita. Tetapi bukan hanya itu saja yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Bukan hanya fisik saja atau badan saja, panca indera saja yang diberikan kepada adik-adik sekolah minggu, tetapi juga Tuhan memberikan perlengkapan kepada manusia. Manusia dilengkapi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tadi kalau diberi kaki oleh Tuhan, fungsinya
bukan hanya berjalan, tetapi dapat kita pakai berjalan menuju kepada melakukan hal yang baik. Berjalan ketika disuruh oleh orang tua misalnya. Tangan diberikan bukan hanya untuk mengambil sesuatu, memegang sesuatu, tetapi karena dia bisa melakukannya, maka tangan kita bisa kita pakai untuk menolong orang lain, untuk bekerja, untuk membantu orang tua. Berarti adik-adik sekolah minggu tujuannya adalah tujuan yang mulia. Tuhan memberi kita perlengkapan dalam fisik. Tuhan juga memberikan perlengkapan bagi kita dalam roh. Tuhan memberikan kepintaran kepada adik-adik sekolah minggu. Tuhan memberikan kebijaksanaan bagi adik-adik sekolah minggu. Dan semuanya itu dipakai untuk pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan ayat yang 17 tadi. Jadi pakailah badanmu, pakailah kehidupanmu untuk hal-hal yang baik sesuai dengan perkataan Tuhan pada ayat yang ke-17. Kemudian yang kedua dari hal ini yaitu tentang kitab suci. Adik-adik sekolah minggu bisa ambil kitab sucinya, bisa angkat kitab sucinya dan lihat apakah kitabmu masih baru atau sudah buruk atau sudah lapuk. Coba angkat tangan, siapa yang rajin Alkitab, baca Alkitab. Siapa yang tidak rajin baca Alkitab, angkat tangan juga. Jujur. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi yang sudah rajin baca Alkitab, tetaplah rajin untuk membaca Alkitab. Bagi yang belum rajin, bagi yang jarang-jarang membaca Alkitab, maka mulailah untuk menyukai Alkitab. Karena dari situ kita banyak menerima firman Tuhan. Bilang ke orang tua juga supaya, "Mak, ajari dulu kami tentang Alkitab, ajari dulu kami tentang firman Tuhan." Nanti diambil Alkitab, lalu diterangkannya, dijelaskannya kepada adik-adik sekolah minggu ketika mau tidur, ketika mau sekolah, ketika jalan-jalan, semuanya harus disertai dengan firman Tuhan. Kenapa adik-adik? Karena banyak sekali keuntungan yang kita dapatkan dari membaca Alkitab. Bagi adik-adik sekolah minggu, pengetahuannya akan bertambah. Dia akan tahu nama tokoh-tokoh Alkitab. Misalnya si Musa, misalnya si Abraham, misalnya si Adam, Nuh, dan lain sebagainya. Dari Alkitab dia akan nambah pengetahuannya. Kemudian dari Alkitab juga dia tuliskan tentang apa yang baik yang harus dilakukan oleh manusia. Misalnya hukum Taurat. Hukum Taurat ada dalam Alkitab, ada dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Keluaran, dan lain sebagainya. Sehingga adik-adik sekolah minggu tahu apa yang harus dilakukan, tahu apa yang harus dihindari. Itulah contohnya. Berarti Alkitab ini memberikan petunjuk keselamatan bagi kita yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita sudah dengar bagaimana tentang keuntungan membaca Alkitab tadi, apakah kamu tertarik?
Apakah kamu akan membaca Alkitab adik-adik? Atau malah akan menjauh? Ya, janganlah menjauh ya. Karena kita lihat tadi bahwa kitab suci ini sangat banyak kegunaannya. Memperbaiki kesalahan. Kitab ini memperbaiki kelakuan. Dan ini juga sebagai media yang diberikan oleh Tuhan. Jadi intinya adik-adik sekolah minggu yang dikasih oleh Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini kita akan menyadari ternyata banyak kegunaan daripada Alkitab itu, memberikan pengetahuan bagi kita, yang memberikan jalan keselamatan dari kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Kemudian setiap manusia diperlengkapi untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Termasuk adik-adik yang kecil diperlengkapi oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan baik. Tuhan memberi fisik untuk berlaku baik. Tuhan memberikan pikiran, pengetahuan, kepandaian bagi kita adik-adik sekolah minggu, supaya segala sesuatunya dipakai oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang meneguhkan adik-adik sekolah minggu yang beribadah dari rumah. Ya Tuhan kami, sertailah mereka, biarlah firman-Mu dapat mereka cerna, dapat mereka lakukan di dalam kehidupannya. Ya Tuhan kami, kiranya melalui firman-Mu kami sadar kami semua adalah anak-anak-Mu yang telah Engkau perlengkapi untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kami juga belajar dari kitab suci-Mu sebagai pedoman dasar dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu sekolah minggu yang ada di rumah. Berkati orang tua mereka. Biarlah pada masa pandemi COVID-19 ini, supaya mereka lebih sabar, supaya mereka dapat menenangkan hati dan pikirannya, yang walaupun pada saat ini persekutuan mereka dengan teman-temannya menjadi berkurang, tetapi Tuhanlah yang memberikan penghiburan dan semangat bagi mereka. Inilah doa kami yang kami sampaikan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik di rumah, ayo persiapkan persembahannya dan jangan lupa untuk diberikan kepada orang tua ya, agar nanti diberikan ke gereja. Angkat persembahannya. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Tuhan Juru Selamatku. Ya Tuhan, inilah persembahanku yang akan kuberikan sebagai ucapan syukurku. Amin. kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami.
Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.